وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Ulumul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Shalah rahimahullah, yang kita masih pada pembahasan hadis sahih. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita telah masuk kepada faidah-faidah yang berkenaan dengan hadis sahih. Setelah kemarin Al-Hafidh Ibnu Shalah rahimahullah menjelaskan tentang definisi hadis sahih, kriteria-kriteria hadis dikategorikan sebagai hadis sahih, kemudian apa yang dimaksud oleh para ulama ketika para ulama mengatakan hadis ini sahih, dan apa yang dimaksud oleh para ulama ketika para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Nah, maka pada bagian ini dan yang selanjutnya Al-Hafidh Ibnu Shalah memberikan faidah-faidah. Faidah ini adalah informasi ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang bukan menjadi pembahasan pada tema utama. Pembahasan tema utamanya yaitu berkenaan dengan hadis sahih, itu definisinya apa, itu sudah selesai pembahasannya. Jazakallahu khair. Pembahasan tentang definisi, pengertian hadis sahih, syarat-syarat hadis sahih itu sudah selesai. Beliau membahasnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai faidah-faidah, informasi yang bermanfaat yang ada kaitannya dengan pengertian hadis sahih. Entah nanti kitab-kitab sahih itu bagaimana, itu nanti ada beberapa faidah yang beliau berikan pada kesempatan ini. Nah, malam hari ini kami mohon maaf belum bisa menampilkan materi uraian kami ini dalam bentuk slide sebagaimana pada malam Sabtu yang lalu sebagaimana biasanya. Ini tadi saya barusan dapat info Al-Akh Aan yang sukarela meminjamkan LCD-nya terkendala macet di jalan hingga nggak sampai ke sini tepat waktu gitu. Tapi yang demikian jangan sampai menghalangi semangat kita untuk menuntut ilmu, dan jangan sampai menghalangi saya pribadi untuk menyampaikan ilmu pada kesempatan malam hari ini. Adapun faidah yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Shalah rahimahullah, beliau mengatakan fawaidu muhimmah, faidah-faidah yang penting kata beliau. Ihdaha, salah satunya, artinya yang paling pertama, ihdaha, yang nomor satu, faidah yang hendak beliau uraikan di sini adalah tentang derajat atau tingkatan hadis-hadis sahih. Beliau mengatakan as-sahihu yatanawwa'u ila muttafaqin alaihi wa mukhtalafin fihi. Hadis-hadis sahih itu ada macamnya, dan macam-macam hadis sahih itu menunjukkan tingkatan kekuatan mereka. Jadi hadis sahih itu nanti enggak dalam satu tingkatan saja. Ada tingkatan kekuatan yang paling kuat, ada tingkatan kekuatan yang berada di bawahnya, dan bahkan nanti karena perbedaan standar dalam menetapkan kesahihan suatu hadis, ada kalanya nanti suatu hadis disahihkan oleh ulama fulan tetapi tidak disahihkan oleh ulama yang lain. Nah, macam atau pembagian pertama yang diuraikan oleh Al-Hafidh Ibnu Shalah di sini, beliau menyatakan as-sahihu yatanawwa'u ila muttafaqin alaihi wa mukhtalafin fihi.
hadis-hadis sahih ini dibagi menjadi yang disepakati kesahihannya dan yang tidak disepakati kesahihannya. Kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Maksud beliau disebutkan sebelumnya ini apa? Bahwasanya kekuatan hadis sahih satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, berderajat-derajat dan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih sahih satu sama lainnya, ada yang nanti kesahihan itu berada di bawahnya. Wa yatanawwa'u, kemudian juga dia bermacam-macam, dibagi menjadi beberapa macam. Ila masyhurin wa gharib, kepada jenis hadis yang masyhur dan jenis hadis yang gharib. Masyhur itu dalam istilah ahli hadis bukan hanya sekedar terkenal. Masyhur itu kan kalau diartikan secara bahasa terkenal. Bukan berarti nanti hadis yang dia dipopulerkan, dia populer terdengar di telinga masyarakat, kalau itu hadis padahal bukan hadis. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, populer banget itu di telinga masyarakat awam kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal yang demikian ini bukan hadis. Ada lagi yang populer yang lainnya, hubbul watan minal iman. Ini palsu, bukan hadis. Kalau hubbul watan minal iman, Rasulullah enggak hijrah. Rasulullah mencintai Mekah, negeri kelahiran beliau. Akan tetap di Mekah, mempertahankan Mekah gitu. Kalau perlu yang diusir orang kafir Quraisy, jangan Rasulullah yang keluar gitu. Tetapi yang benar konsepnya ini memang hubbul watan diizinkan oleh syariat. Rasulullah mencintai Mekah dan Allah enggak mencela ketika Rasulullah mencintai Mekah. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah, diusir oleh dominasi kafir Quraisy, ketika sudah sampai di Madinah, kaum muhajirin itu melaknat orang-orang Quraisy. La'anallahu Quraisyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir Quraisy itu pada saat itu. Akhrajuna min diyarina, mereka mengusir kita dari negeri kita gitu. Dan Ibunda Aisyah mengatakan Madinah pada saat itu yang bernama Yathrib adalah auba'u ardillah, negeri wilayah yang paling berwabah di Jazirah Arab pada saat itu. Jadi pindah itu bukan pindah ke daerah yang subur makmur Gemah Ripahlah Jinawi, itu enggak. Tetapi di tempat yang memang mata pencaharian penduduknya itu petani, sementara orang-orang Mekah itu pedagang, pindah ke tempat yang mereka dipaksa harus bertani, bercocok tanam dengan situasi kondisi negeri yang cuacanya itu panas, kemudian ada wabah yang menjadi wabah wilayah lokal di situ. Siapa yang kemudian mau untuk pindah ke tempat yang demikian? Maka setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah, kahubbina Makkah aw asyad, sebagaimana kecintaan kita terhadap Mekah, atau bahkan lebih lagi kan. Karena pada saat kaum muslimin itu pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah, mereka belum mencintai Madinah. Barulah Allah yang memberikan kecintaan tersebut di hati mereka terhadap negeri hijrah itu. Nah, sementara hubbul watan minal iman bukan hadis, tapi dipopulerkan gitu loh. Nah, yang dimaksudkan masyhur di dalam periwayatan hadis di sini adalah suatu hadis yang jalur periwayatannya itu nanti tidak hanya dari satu sahabat saja. Dia dari dua sahabat, tiga, lebih dari dua sahabat. Dalam istilah ahli hadis, ketika kita mendapati jalur periwayatan suatu hadis itu hanya dari satu sahabat saja, maka hadis ini disebut dengan hadis gharib. Hadis gharib ini dalam istilah ahli hadis adalah hadis yang hanya memiliki satu jalur periwayatan yang corongnya hanya kepada satu sahabat saja. Kemudian
apabila dia memiliki dua jalur sahabat, dua jalur periwayatan yang sampai kepada dua sahabat, suatu hadis dinamakan dengan hadis al-aziz. Nah, yang lebih dari dua, yaitu antara 3 sampai 10, ini disebut dengan hadis masyhur. Belum sampai mutawatir. Kalau yang mutawatir 10 ke atas. Bedanya apa? Kalau mutawatir itu nggak mungkin bohong sudah, gitu loh. Kalau masyhur boleh jadi ada kesalahan nanti dalam periwayatan, masih ada kemungkinan. Yang sudah dipastikan nggak ada kebohongan, kedustaan kalau mutawatir. Nah, kalau mau dilogikakan mutawatir itu gimana sih, Satan? Ya, tanya aja berita atau informasi mengenai presiden pertama Indonesia siapa. Mesti antum akan jawab Bapak Insinyur Soekarno. Antum hadirkah ketika pelantikan itu? Antum buktikan dengan mata kepala sendiri menyaksikan pelantikan beliau jadi presiden Indonesia yang pertama? Kan enggak. Terus mana buktinya? Kan mana dalilnya? Cari tanya dalil. Jangan-jangan bohong aja nih berita ini. Kalau begitu yang terjadi ya, ini khabar sudah mutawatir bahwasanya presiden pertama kita adalah Bapak Insinyur Soekarno. Gak bisa dibantah kebenaran tentang berita tersebut. Kalau ada yang meragukan itu, maka itu yang perlu dicek nanti otaknya itu. Cara berpikirnya itu perlu dicek ketika menyangkal kebenaran suatu berita yang sudah mutawatir. Nah, ini jenis yang kedua apa? Wa yatanawwa'u ila masyhurin wa gharibin wa baina dzalik. Antara masyhur dengan gharib. Tsumma inna darajatil hadis, kemudian tingkatan-tingkatan hadis itu tatafawatu fil quwwah, bertingkat-tingkat, bermacam-macam juga menurut kekuatannya. Bihasabi tamakkunil hadithi minas sifatil madhkurah, yang disesuaikan dengan kekuatan dari masing-masing kriteria yang sudah disebutkan tadi. Ketersambungan sanad, ini bukti bahwasanya suatu sanad bersambung itu apakah hanya sekedar dugaan ini guru sama murid ini diduga pernah bertemu, atau sudah ada kepastian guru dan murid ini memang ketemu. Nah, Imam Muslim punya syarat kalau dia sezaman dan ada kemungkinan untuk bertemu, sudah itu dihukumi bersambung. Suatu sanad dihukumi bersambung. Imam Bukhari belum. Harus ada bukti yang kuat menyatakan bahwasanya guru dan murid ini memang pernah bertemu dan duduk bermajelis. Bertemu bukan hanya bertemu sekedar assalamualaikum gitu saja. Mohon maaf adek, bisa tenang ya di belakang. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ada bukti bahwasanya guru dan murid ini pernah bertemu, dan bertemunya itu memang untuk periwayatan. Bukan bertemu fulan ini menjadi imam sholat kemudian bermakmum di belakangnya hanya sekedar begitu saja, enggak. Sebagaimana pertemuannya Al-Imam Abu Hanifah dengan Anas ibn Malik. Imam Abu Hanifah bertemu, sempat mendapati Anas bin Malik, tetapi beliau tidak duduk bermajelis mengambil hadis dari Anas bin Malik gitu. Bermakmum di belakang Anas ibn Malik. Nah, hingga hal yang demikian ini menjadikan Al-Imam Abu Hanifah tidak dikategorikan masuk ke dalam tabaqat tabi'in, meskipun usia beliau itu nanti sezaman dengan tabaqat tabi'in. Nah, ini yang menunjukkan nanti masing-masing dari kriteria sifat yang 5 itu juga nanti bermacam-macam juga kekuatannya.
ketersambungan sanadnya, kemudian adalah perawinya. Perawinya dalam sisi agamanya adil, ketakwaannya dia terpenuhi, tetapi nanti dalam kekuatan hafalannya ini ada kekurangan di situ, dhabitnya kurang. Atau kebalikan, perawinya dhabit, kuat hafalannya, tetapi nanti dalam hal ketakwaannya dia ada kekurangan. Sebagaimana Abbad bin Ya'qub yang sudah kita baca kemarin. Di sisi adalahnya kan jatuh beliau karena melakukan kebid'ahan. Tetapi di dalam periwayatan beliau itu kuat periwayatannya, dan hafalannya itu kuat. Hadis yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya itu tidak meleset, tidak berbeda dengan perawi-perawi yang satu tabaqat dengan beliau. Nah, ini ada perbedaan di sini. Hal ini nanti yang menjadikan para ahli hadis nanti berbeda pendapat dalam menetapkan ini sahih atau tidak sahih, atau nanti kesahihannya itu berada pada tingkat tertentu.